Kembali lagi di bahasan kita yaitu next gen akan menjadi sebuah pabrik uang untuk Juventus karena sudah bisa menjual beberapa pemain yang kita beli atau kita proses secara gratis tapi bisa dijual keluar dengan beberapa uang yang masuk yang terbilang lumayan ya, terutama ada beberapa pemain yang sudah laku untuk saat ini. Nah, saat ini kita akan membahas tentang next gen dan juga ada beberapa mercato. Teman-teman dari Sol ini mungkin bisa langsung nanti dengarkan paparan-paparan dari teman-teman gue yang sangat hebat-hebat kali ini. Ada Mas siapa yang belakangnya Juventus Stadium? Halo teman-teman sudah Juventini, balik lagi sama gue Andra Sofian Juventini Singapura. Juventus di Singapura, keren banget nih Juventus di Singapura. Dan juga sebelahnya nih yang pakai Juventus musim lalu yang juara Coppa Italia nih dengan Mas siapa? Halo, Assalamualaikum. Gue Pondra, Waalaikumsalam. Juventini dari Malta. Pindah lagi dari ke Malta. Dari Singapura ke Malta jauh banget nih. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama di Suara Juventus kali ini. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang next gen, yang mana Juventus next gen ini yang memang diproyeksikan dari beberapa musim yang lalu sudah mulai apa ya, ibaratnya nih, sudah menentaskan beberapa pemain-pemainnya untuk dijual gitu karena beberapa kurang bersinar di tim inti Juventus, dan juga Juventus ingin mendapatkan dana-dana segar terutama untuk kebutuhan mercato mercato Juventus, yang mana kita mulai menjual beberapa pemain muda yang memang agak disayangkan sih. Kalau gue sih memang kemarin kita menjual Sule sebenarnya ke Roma, dan juga ada beberapa pemain juga yang memang bakal jadi tukar guling untuk pemain-pemain yang lalu. Nah, Mas Andar gimana next gen nih? Udah dijual beberapa pemain, katanya memang sampai 79 juta euro bisa kita diraup dari next gen ini. Ya, well, em, kalau ngomongin next year ini kan sebenarnya sejarahnya adalah Juventus itu selalu punya stok main muda yang banyak dan gemuk yang kalau dulu solusinya termasuk Hmm, salah satunya ada Berardi, itu ada namanya hmm, co-ownership. Kayaknya terakhir hmm. gue lupa 2014 ya kalau kalau nggak salah Ya. terakhir itu setelah itu udah nggak boleh lagi. Makanya kemudian Hmm, kata bisa dibilang Juventus tuh memutar otak gimana caranya si pemain muda ini taruh di mana nih karena udah di own ke nggak bisa. Maka hmm, akhirnya kemudian di 2018 tercetuslah ide Juventus Under 23 namanya waktu itu masih untuk kemudian ikut di liga kompetitif, dapat izin khusus main di Serie C dengan syarat tertentu kayak beberapa pemain tuh em, seluruh pemainnya maksimal 25 orang itu harus di bawah umur 21, 23, kemudian senior hmm. cuma boleh 3, nggak pernah main di Serie A. Banyaklah aturan-aturan yang khusus untuk si Juventus Under 23 ini bisa main di Serie C. Kemudian di 2021 rebranding menjadi Juventus Next Gen. Jadi sebenarnya baru 3 tahun ini setelah bisa dibilang rebrandingnya itu pas pandemi. Karena menurut gue emang memang waktu itu cita-citanya tuh paling nggak ada 7 dasar ya. Maksudnya nomor satu Hmm. tuh memang development fokus di mana gimana caranya pemain muda ini Hmm. kalau dulu co-ownership gitu, sekarang mereka tetap bisa main di di kompetisi yang beneran profesional, Hmm. bukan kompetisi Primavera yang jatuhnya kompetisi amatir. Jadi mereka udah bisa ngerasain asam garamnya Liga Pro di Serie C. Kemudian dengan adanya Next Gen juga pemain-pemain ini punya integrasi ke first teamnya Juventus. Mereka bisa Ya. ngerasain dilatih dan bermain dengan pemain-pemain yang secara level jauh di atas mereka gitu. Serie A dan Serie C itu kan bumi dan langit banget kan, Ya. baik dari segi gaji eh, maupun dari segi skill dan lain-lain lah. Kemudian juga mungkin ada harapannya ada coaching filosofi filosofi yang terus ini ya terus menjadi gaung dari bawah sampai ke atas tuh mirip gitu. Dan menurut gue ini baru baru mungkin akan kejadian di musim-musim ini karena kalau Hmm. dulu-dulu tuh paling pelatih next gen tuh bertahan 1 2 musim kemudian cabut. Nah, mulai Hmm. musim ini kita bisa lihat Paulo Montero itu di Ya. musim lalu dia jadi pelatih Primavera di U19, kemudian sekarang dia Hmm. berlanjut di Next Gen. Jadi pola kepelatihannya dan pola filosofinya tuh bisa jadi dijalanjutkan dan ini sesuai dengan cita-cita awalnya Next Gen Ya. menciptakan ada semacam filosofinya Juventus lah kira-kira gitu. Kemudian juga ya Pak, selain selain pemain-pemain ini bisa mencicipi Liga Pro, mereka juga diharapkan punya mental juara berkompetisi. Makanya nggak sesuatu yang tidak aneh ketika kita lihat ternyata Juventus Next Gen ini udah punya trofi loh. Kita udah pernah menang, udah pernah jadi runner up
udah pernah menang 1 kali Coppa Italia Serie C, pernah jadi runner up Coppa Italia Serie C juga. Jadi udah pernah masuk final 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Jadi menurut gue ini prestasi inilah untuk tim baru. Kemudian juga menjadi dasar tempat scouting recruitment, kemudian juga yang paling menarik mungkin ya, menarik fans-fans baru kalau kita lihat TikTok-nya Juventus tuh ada Iya. seriesnya gitu. Jadi ada namanya community engagement stories ini yang kemudian pemain-pemain next gen engage sama masyarakat sekitaran itu kota Turin, menggrab market baru yang aim-nya mungkin ya menambah fans ya, walaupun di ujungnya mungkin akan profit dan lain-lain. Yang terakhir tentunya ada nantinya harapannya bisa ada success stories yang ya ini kan long term ya, kita kalau ngomongin kayak La Masia kan puluhan tahun Juventus, ini kan not even 10 tahun, jadi belum kelihatan lah success storiesnya kan. Paling indah kan sekarang ceritanya Miretti ya, dari bawah sampai masuk first team main dan lain-lain. Jadi ya itu sih dari next gen. Kalau dibilang ujung-ujungnya memang Dijual. Juventus bisa mendapatkan dijual, iya menurut gue sesuatu yang ya gimana lagi. Ini main tiap tahun nambah terus, nggak mungkin semuanya ditampung first team. Akhirnya harus dilepas gitu supaya skuadnya nggak terlalu gemuk. Ya opsinya memang dijual gitu. Dan plus Valenzanya gede karena Juventus nggak ada modal ya. Ini 100% 100% nilai transfernya itu emang masuk jadi keuntungan Juventus. Jadi ya menurut gue ini satu hal yang pintar dan efektif efisien yang dilakukan Juventus yang akhirnya ditiru sama tim lain. Mulai musim lalu Atalanta tuh bikin Atalanta Under 23 main di Serie C juga. Mulai musim ini Milan bikin namanya Milan Futuro, main juga di Serie C. Jadi menurut gue ya kita patut berbangga gitu bahwa sebagai pionir ya Mas ya, sebagai pionir gitu. Lagi-lagi Juventus selalu yang paling depan di Italia. Itu sih. Ya terlihat berbagai postingan Juventus juga kan, nggak cuma pemain Juventus aja, kadang dia juga Juventus mengontrak kayak semacam influencer yang dia langsung bikin video sama pemain muda dari Serie C itu, dari next gen itu. Nggak hanya pemain baru Juventus, nggak hanya pemain senior, tapi dibuat pemain-pemain next gen agar kelihatan engagementnya di sosial media, di TikTok, di Instagram, juga Twitter. Itu juga mungkin bisa meningkatkan engagement dan juga mungkin value-nya si pemain tersebut ya Mas ya. Iya, kita kan nggak bisa bohong ya, zaman sekarang memang nomor 1 engagement, dan itu kan sesuatu yang nggak bisa kita tutup mata bahwa itu hal yang sangat penting untuk tim profesional kayak Juventus. Kita lihat number sekarang, kita bisa lihat besar atau kecilnya tuh bisa lihat dari followers di Instagram gitu. Kalau bahkan kemarin ada jokes kayak kita ngerekrut Elisa Lehmann aja tuh followersnya lebih banyak daripada Inter sama Milan gitu kan. Secupu itu gitu Inter sama Milan, kalah sama satu pemain cewek gitu kan ininya followersnya gitu. Jadi ya begitulah. Emang sudah eranya dan kita harus Juventus menurut gue cukup membanggakan bahwa Juventus nggak tutup mata gitu. Melihat ini sebagai opportunity dan ya dijalanin gitu dengan plan yang benar. Kita bikin creator lab, benar-benar serius gitu Juventusnya gitu, dan ya bangga lah harusnya jadi Juventusnya Dan kita. juga sebagai usaha menarik para Gen Z ya Mas ya, kayak kelihatannya. Iya kan Juventusnya semakin menua ya, jadi kita memang harus regenerasi. Soalnya sekarang main Juventus kelahiran 2000-an loh. Iya betul. Jadi ya memang fansnya juga harus 2010-an mungkin gitu kan. Harus lahirannya udah nggak bisa lagi 90-an, ya udah lewat lah masanya. Mas Pondra gimana tanggapannya SG nih? Ada pemain yang akan melejit lagi kah? Ataupun hanya memang sebagai bahan jualnya Juventus aja? Ataupun lo punya harapan bahwa next gen ini bisa menjadi apa ya, kayak produk La Masia-nya Juventus gitu? Ataupun lo punya expect bahwa next gen ini ya memang sebagai apa ya, kayak lanjutan untuk masuk first team, kalau pemain-pemainnya sudah dilatih sama Montero kan. Kalau kemarin sama Allegri kan beda sistem mainnya. Sama Montero menyerang sekali, si Allegri bertahan sekali. Tapi ini Montero ketemu sama Thiago Motta, apakah ada suatu jembatan untuk pemain next gen yang langsung bisa tune in untuk masuk first team? Iya, kalau gue tentu harapannya 2 ya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda ya dari next gen gitu. Kita tidak lagi membeli pemain muda yang mahal dari klub lain. Harapannya kita bisa memproduksi sendiri kan. Kemudian tapi yang kedua juga nggak mungkin lah semua pemain muda itu masuk first team kan. Pasti akan ada seleksi secara alami gitu. Seleksi alam yang dari 25 pemain next gen ya mungkin hanya bisa 3 atau 5 orang yang bisa tembus next gen dan tembus first team dan mungkin akan bertahan.
Hmm. Nah, sekarang sudah ada 2 contohnya kan, Fagioli dan juga Miretti. Hmm. Nah, yang gue sih asumsi suzon gue aja ya. Miretti ini kan selalu aman nih sebenarnya secara Iya. permainan B aja, malah kan kita Hmm. kadang ngeselin gitu ya. Tapi kok ini anak nggak pernah dipinjemin nih. Fagioli aja dipinjemin ke Cremonese, tapi Miretti ini masih aman terus nih. Nggak pernah selalu masuk first team dari 2 musim terakhir kan. Sampai dari eranya Allegri sampai ke Mota nih. Nah, gue punya suzon kalau sepertinya Miretti ini ingin disengaja untuk terus dipertahankan di Juve sebagai salah satu contoh sebetulnya. Contoh agar pemain-pemain muda di Juventus ini juga punya kepercayaan diri bahwa gue nih bisa loh nanti kayak Miretti gitu. Gue nih bisa kayak Miretti yang awalnya mereka ya dari kecil, kemudian berlatih, bisa akhirnya tembus ke first team. Dan terbukti udah ada ulasan artikel khusus tentang Miretti di Atletik ya, Ndar ya. Ya. Ada yang ngebahas ngulas Iya, betul. tentang Yes. diawali dari Miretti dulu story-nya. Jadi yang menurut gue jadi akhirnya punya sedikit analisis berbeda. Kayaknya Miretti ini memang sengaja disiapin untuk menyiapkan talenta-talenta pemain berikutnya supaya mereka ada apa namanya, bukan pancingan ya. Ada role model lah, ada role model. Oh, kita bisa nanti kayak Miretti nih, kayak Miretti sama kayak Fagioli gitu. Jadi kita punya mimpi yang sama. Next kita bakal bisa jadi kayak Miretti meskipun so far ya kita belum kelihatan Miretti ini sukses atau enggak ya, tapi Miretti ini selalu aman nih. Gue juga nggak tahu kenapa nih, padahal bagus banget juga enggak gitu. Iya. Itu sih yang pertama gue lihat ya. Nah, yang kedua ya pasti akan dijadikan komoditas. Sekarang ketika kita sudah bisa menjual Matias Soule, Dean Huijsen dengan harga belasan sampai puluhan Lumayan. juta, Puluhan juta. ini gue bilang sukses loh ya, sukses banget gitu untuk ukuran pemain muda bisa lo yang bahkan belum pernah bermain, pernah bermain di Juventus tapi hanya beberapa pertandingan, nggak secara reguler, kemudian lo bisa jual 30 juta atau mungkin 18 juta ya kemarin Huijsen kalau nggak salah ya, 18 ke 20 itu lumayan gitu. Dan itu yang terjadi dengan Barcelona kan. Kita ingatlah ada nama-nama kayak Andre Onana itu jebolan Barcelona, dijual ke Ajax itu 30 juta. Bellerin dijual ke Arsenal 25 juta. Grimaldo, Cucurella juga sama, dijual ke Getafe dulu ya sebelum ke Chelsea itu 20 juta. Ada Carles Alena dijual ke Getafe 15 juta. Itu yang terjadi di Barcelona gitu. Jadi nggak semua lulusan La Masia itu sukses. Yang sukses ya akan masuk ke first team. Nah, gue berharap Juve pun juga sama kayak La Masia, menghasilkan pemain-pemain yang bertalenta, berpotensi. Setidaknya lo bisa menguntungkan buat Juventus secara finansial gitu. Mas, ada pemain favorit nggak di next gen ini dari zaman awal next gen sampai sekarang, pemain siapa yang lo ya ini pemainnya memang keren nih dari next gen gitu? Ya Fagioli kalau gue sih. Fagioli Fagioli dari ya. pertama kali muncul dimainin sama Pirlo, debutnya itu udah kelihatan nih pemain spesial nih. Bagus nih, dan sekarang bertahan sampai sekarang. Kemarin ketika dia absen panjang lalu dia main di 2 pertandingan terakhir itu kelihatan perbedaannya, dan gue bisa menilai ini anak punya potensi, ini punya apa ya, suatu pemain yang berbeda lah. Nah, gue tidak melihat itu di Sule gitu. Makanya ketika Sule bermain di Juventus di beberapa pertandingan musim lalu bahkan musim sebelumnya juga, gue nggak melihat apa ya, ya di Frosinone bagus sih, tapi ketika main di Juventus tuh kurang gigit gitu loh. Dia tidak menunjukkan mental bahwa gue nih sekarang bermain di Juventus. Waktu itu 2 musim lalu gue bilang Sole ini belum siap. Makanya nggak apa-apa pinjemin aja ke Frosinone gitu. Sementara Fagioli itu jauh lebih siap. Jadi dari awal di debutnya bersama Pirlo tuh udah kelihatan. Makanya Sole ketika dilepas ke AS Roma, gue sih nggak masalah gitu. Kita bisa memproduksi pemain-pemain lainnya kok. Nah, sekarang kita ada nama baru ya, Savona ini yang gue sebenarnya berharap banget Savona bisa tembus first team, apalagi dia Italiano kan. Ya. Italiano back, posisinya back. Nah, sangat berharap gue Savona ini benar-benar bisa apa ya, dipoles, dan secara usia juga udah 21 tahun gitu. Jadi tidak mentah banget di usia 18. Kalau Aziz kan Miretti juga waktu tembus ke Juve kan usianya juga masih muda ya, 18-19 tahun. 19 juga. Ya, Yildiz juga sama. Yildiz juga kan, Yildiz masuknya next gen dulu ya, Dar ya. Next gen dulu. Next gen dulu kan masuknya kan, sama kayak Aziz kan juga sebenarnya harusnya kan next gen dulu, tapi dia bisa tembus. Betul. Kalau gue berharap sih Savona nih, yang harusnya dia usianya udah 21 tahun, harusnya dia udah bisa tembus ke first team, dan mudah-mudahan bisa jadi pemain yang bersinar di Juventus lah. Mas Anda ada pemain favorit sama ataukah beda sama Mas Pondra? Sama sih sama Pondra. Memang Fagioli ini dari segi iya di luar yang tadi hal teknis gitu-gitu ya, tapi non teknisnya juga menarik. Maksudnya dia anak punya gol juga di derby dari Italia gitu, melawan Inter kayak gitu-gitulah. Ada hal-hal yang bumbu-bumbu di luar hal teknisnya tuh yang bikin wah ini cocok banget di Juve, kayak dari muda aja udah bisa langsung yang dia bunuh langsung Inter gitu loh.
Jadi kayak udah ngasih satu api-api Iya, Manyala nyala abangku ilmu gitu-gitu lah. padi. Jadi memang ilmu gitulah. Jadi Fajoli sih harapannya cukup cukup besar sama dia dan menurut gue pelatih bahkan kemarin juga dia dipanggil ke Euro dengan nggak main semusim itu kan juga sesuatu yang kayak ada yang dilihat nih dari pelatih-pelatih ini dari selain kita dari Vivos ini dari segi pelatih juga pasti ada yang ngelihat dia yang beda gitu. Ya, sama sih gue sepakat sama mas-mas berdua mah. Juventus next gen-nya yang memang paling menonjol ya Joli, terlepas dari kasusnya dia setahun ke belakang ya pas waktu dia dimainkan di pertandingan terakhir langsung kelihatan beda banget kualitasnya sama pemain-pemain yang lain, sama Miretti pun yang memang dari next gen kelihatannya jauh banget kualitasnya. Dan semoga aja next next gen berikutnya bisa langsung menunjukkan aksi-aksinya bersama Thiago Motta. Ya gue sih banyak berharap bahwa next gen ini nggak cuma jadi buat komoditas tapi menjadi sekolah ataupun menjadi candra di mukanya pemain muda Juventus untuk masuk ke first team-nya Juventus. Nah, next kita langsung bahas tentang update Mercato. Beberapa menit yang lalu Juventus sudah ada masuk berita penawaran terhadap Karim Adeyemi, pemain asal Borussia Dortmund yang memang sangat-sangat disanter dikaitkan untuk mengganti posisi dari Federico Chiesa, yang mana sudah dikasih perintah bahwa Chiesa berarti terpisah sama tim gitu loh. Dan juga Juventus sudah langsung memberikan penawaran sebesar kalau nggak salah sekitar 35 juta dan juga bonus sekitar 10 juta euro dan juga gaji 4 juta euro selama nanti sekitar 4 musim bersama Juventus. Tanggapannya Mas Mondra gimana tentang transfer Karim Adeyemi ini yang kelihatan kemarin di final UCL merepotkan sekali si bek kanannya si Real Madrid dan Carvajal sampai dia capek gitu loh. Karim Adeyemi gimana menurut Mas? Oke atau enggak? Ya kalau dari segi atribut sih dibilang skill, dari segi skill ya oke-oke aja ya, larinya Hmm. kencang, bisa nusuk-nusuk. Cuman yang masalah mental, kalau gue balik lagi ke masalah mental ya. Apakah dia pemain yang punya mental juara dan lo cocok untuk bermain dengan nama besar Juventus di dada ini? Ya. Itu nggak semua orang gitu. Nah, gue melihat kemarin di Hmm. final Borussia Dortmund tuh dia harusnya kan bisa golin ya. Ya. Ada satu peluang emas bercampur intan permata itu yang harusnya bisa menjadi gol. Tapi dia nggak bisa golin. Artinya menurut gue saat itu dia belum ada mental bertanding di pertandingan besar seperti itu. Hmm. Merepotkan iya, tapi lo tidak memberikan kontribusi apapun gitu. Apakah itu assist atau gol. Makanya Borussia Dortmund kalah kan. Dan Ya. berikutnya dia juga nggak dipanggil di timnas Jerman di Euro. Artinya pelatih Nagelsmann di timnas Jerman juga belum melihat sesuatu hal yang spesial dari Adeyemi gitu. Dan kalau gue lihat statistiknya pun juga musim lalu ini 5 gol ya, 5 gol Hmm. total, 5 gol sama 2 assist. Untuk ukuran winger nih dikit sebenarnya. Dikit loh. Kalau gue berharap tuh 10 gol, 10 assist gitu loh. 10 assist 5 gol. Ini 5 gol, assistnya 2. Di Bundesliga cuma 1 assistnya. Musim sebelumnya ya golnya lumayan lah, ada 9 ya. Tapi assistnya juga sama. Nggak terlalu banyak, ya 6 lumayan lah. Tapi untuk ukuran lo main di Bundesliga tuh harus lo bisa sampai 10 gol, 10 assist gitu. Kostic saja waktu itu juga tembus kan 2 digit kan Ya, pas dua masih digit di ya. Frankfurt gitu Hmm. asisnya. Makanya gue waktu pas denger Adeyemi apalagi untuk gantiin Chiesa, ya kita lihat aja Ya, sih. Gue sih belum belum yakin banget ya bisa bermain kayak waktu zaman Chiesa pertama kali main di Juve itu kan langsung meledak ya. tune in ya. Dari segi tune in, dari segi mentalnya bisa golin banyak, asisnya banyak. Ya mungkin juga terbantu sama ekosistemnya juga, masih ada Dybala, ada Ronaldo, ada Morata. Nah sekarang kemarin dilatih Allegri juga nggak punya support gelandang dan striker yang mumpuni juga, paling yang dia mainnya hanya Vlahovic, jadi mungkin akan sedikit terisolasi, makanya kurang banyak golin ya. Tapi kalau untuk dibilang menggantikan Chiesa sih menurut gue secara skill masih jauh lah sama Chiesa. Tapi ya kita nggak tahu ya kebutuhan pelatih kan, balik lagi pelatih Ya. butuh pemain yang seperti apa atributnya. Kalau ternyata Adeyemi ini cocok dengan gaya pelatihnya Mota, dia ternyata bisa bersinar ya why not gitu. Ya, ada pepatah bahwa pemain tidak lebih besar daripada klub ini mungkin yang bakal dilakukan sama Juventus kalau misalkan memang Adeyemi bisa menggantikan langsung Federico Chiesa di Juventus Stadium. Mas Andar gimana nih? Kayaknya udah sering banget membahas Adeyemi. Ini udah ada penawaran apakah memang advance penawaran Gintoli ke Dortmund? Aku memang akan menjadi apa ya? Tandemnya Chiesa malah kejutannya.
Kalau kalau gue justru ngeliatnya aneh ya, maksudnya ADM ini kan sebenarnya mainnya di kiri kan, dia left foot dan Heeh, heeh. dia left foot dan main di kiri kan. Kemudian juga dia punya defensive action yang lebih yang cuman lumayan tinggi, kemudian aerialnya. Kok gue ngelihatnya justru ini jadi ini ya, jadi ancamannya atau jadi backupnya Yildiz ya, karena kita mau Hmm. karena Samuel Iling cabut, kemudian Kostic Ya. juga kita mau jual di kiri kan Hmm. kita practically cuma punya Yildiz kan. Hmm. Justru gue ngelihatnya Ademi ini justru jadi pesaingnya Yildiz karena kita ketahui sampai hari ini menurut gue agak threatnya si Juntoli juga. Sampai hari ini itu Yildiz itu belum 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 tanda tangan perpanjangan kontrak, padahal dia di offer gaji jadi 1 juta lebih, Hmm. kemudian kontraknya sampai 2029 plus dikasih nomor 10. Tapi sampai hari ini dia kayak masih mikir-mikir dan belum tanda tangan. Apakah ini kemudian menjadi satu gerakan dari Juntoli untuk Hmm. memberi tekanan ke Yildiz bahwa oh kalau nggak mau gue dapet nih pemain yang lebih berpengalaman di Champions League, tahun lalu main di final dan lain-lain di posisi kiri untuk gantiin lo gitu. Karena kan kita tahu Juntoli ini agak lumayan quote unquote sadis ya. Maksudnya kalau ada pemain yang terlalu drama yang Hmm. yang dia main-main sama dia kayak ya nggak segan-segan ganti gitu. Tuh udah level waktu sampai ke pelatih juga dia begitu kan sama sama Allegri. Jadi justru gue ngelihatnya Adeyemi ini bukan pengganti Chiesa tapi sebagai pesaingnya Yildiz, karena Yildiz ya memang balik lagi kalau kita bahas Thiago Motta kan dia maunya di setiap posisi paling nggak ada 2 pemain kan Iya. yang sama mumpuninya lah. Dan menurut gue ya Adeyemi ini bisa lah jadi pesaingnya Yildiz untuk dua-duanya ini menjadi pemain yang muda namun kompetitif untuk bersaing menjadi first teamnya Juventus gitu, karena di posisi kiri ini kalau Yildiz sendirian emang gak bagus juga, anak Iya. muda nomor punggung Si 10 muda. terlalu nyaman tuh menurut gue, ya nggak bagus juga buat environmentnya Juventus gitu. Walaupun ada satu hal yang paling mengkhawatirkan buat gue adalah di satu musim terakhir dia itu absen hampir di 1 tahun terakhir ya, di 2 musim belakangan dia dia absen karena cedera tuh hampir 100 hari gitu. Jadi sebenarnya Juve banget ya, maksudnya J medical Jadi medical jadi langganan gini mulu. pelanggan gitu ya. Jadi Iya. ya itu aja sih yang mengkhawatirkan, tapi kan kita balik lagi soal teknikal ya kita nggak tahu. Tapi menurut gue lebih ngelihatnya ke saingannya Yulis dibanding sebagai pengganti Chiesa. Itu sih kalau gue. Ya, gue juga pengennya sih ya udahlah Chiesa stay dulu lah. Mungkin ada perubahan skema nanti dari gajinya atau dari bonusnya. Kita semua Juventus ini pengen Chiesa ini stay, tapi klub kan punya kebijakan sendiri. Kita POV sebagai fans sama POV dari manajemen Juventus pun beda. Ya, semoga aja ADM ini mungkin menjadi opsi yang lain bukan sebagai pengganti Chiesa ataupun pengganti Kenan Yildiz yang bakal menjadi next nomor 10 Juventus. Ya, semoga aja si Karim Adeyemi memang kalau mereka jadi pemain Juventus yang bisa memberikan angin segar warna baru, karena memang Thiago Motta requestnya kadang memang suka langsung dikabulkan sama Cristiano Giuntoli. Ya, akhir kata mungkin Mas Andar, Mas Pondra ada tambahan sedikit? Nggak ada sih, Nggak ada. aman-aman. Oke. Eh, Akhir kata untuk teman-teman semua yang ingin subscribe dan juga ingin mengikuti program langsung di Suara Jomit ini bisa langsung mengikuti program langganan yang ada di bawah ini, bisa langsung nanti kita bergabung nanti masuk grup member WA Juventus atau kita berdiskusi langsung tentang Juventus, tentang apapun tentang Juventus. Bisa langsung nanti ada paket Del Piero, ada paket Buffon yang bisa kamu langsung dapatkan di paket langganan Suara Jomit ini. Akhir kata, Vino alla fine, Forza Forza Juve. Forza Juve! Juve.